Era TV kelihatannya mau berakhir ketika lu tahu monitor udah sentuh 43 inch. Dan hari ini Philips kirimin ke kita monitor 43 inch, kodenya 438p111. Dan nanti gua akan jelasin kenapa monitor harus segede ini. Karena ada fungsi yang di pikiran gua udah kepikiran, tapi Philips belum kasih tahu kita sebenarnya. Kabel DisplayPort, TV nggak ada DisplayPort. HDMI, USB hub dia kasih juga, audio out, remote, bayangin. Ini sih, wah, come on, monitor yang kasih lu ini bagus. TV zaman sekarang nih, lu lihat nih, Realme, kasih lu batangan plastik. Ini metal bro. TV nggak ada surat ginian ya, surat dikalibrasi dari pabrik dengan average delta E3. Gamma 2,2. Warna nggak terlalu akurat sih, di atas 103. Cuma nggak ada kalau uniformity report kayak gini. Bukan TV. Panelnya sih sedikit glossy, men. Gila. Ini sih gila loh. Lu kalau bisa lihat warnanya, wah anjir. Kamera nggak kontak banget warnanya. Gila sih, ini cakep banget ya. Apalagi ini glossy. Kita coba lihat video SDR deh. Copyrightnya ngeblur sayangnya situ. Hello sih. Gila sih, ini nikmat banget ya, gue baru ngerasain sih. Dan ini Philips, kodenya tadi berapa gue lupa. Harganya akan dijual di harga 8 juta. Dan kalau lu pikirin sebenarnya kan TV 43 inch itu murah-murah, ya kan? Apalagi kalau nggak salah gue pernah nge-review 40 inch itu udah dari mulai 2 sampai 3 jutaan mulai. Sedangkan ini 43 inch lu dapetin cuma lu harus dapetin 43 inch di sini di monitor, lu harus bayar sekitar 8 juta. Which is sebenarnya sangat-sangat menarik. Kenapa? Gue ngomong kayak gini nih. Tadi gue berpikir ya. Nah, kalau misalnya gue punya 24 inch dan 24 inch itu ya ukuran segini, gue bisa ngebayangin ini bisa jadi 4 sebenarnya, cuma kayaknya bukan 43 inch ya. Harus kayak TV monitor-monitor mungkin 50 atau 60 inch baru kita berasa bahwa bener-bener 4 kalinya 24 inch. Tapi lu bayangin deh, anggaplah lu orang yang punya setup 4 monitor 24 inch dan lu pakein bracket gitu dengan segala macam bezel dan segala macam kabelnya. Gua rasa akan sangat make sense ketika lu pakai satu monitor 43 inch ini. Dimana ketika lu bagi gini jadi enak tetap. Tuh. Tetap enak, dan ketika lu masih ini pun belum 100% ya scale-nya. Kalau gua 100%-in, idi. Lu lihat. Enak banget. Menariknya monitor di sini ketika lu lihat di jarak gua nih, mungkin sekitar paling 60 cm gitu ya. Teksnya itu loh. Teksnya itu perfect banget. Dan radiasinya nggak bikin rusak mata lu, karena ini konsepnya dalam monitor gitu. Bukan TV. TV itu dibikin untuk 1-2 meter dipakai. Jadi ketika lu pakai deket gini, radiasinya ngerusak mata lu gitu, bikin capek. Lemes. Banyak orang di luar sana yang ngegunain TV jadi monitor karena dia adanya TV gitu, karena TV murah gitu. Gua ngerti karena murahnya, tapi tolong lu sayangin mata lu dengan beli monitor. Sekalipun lu dapetnya kecil, at least mata lu terjaga. Dan kalau lu punya duit lebih, buat lu pada yang punya duit lebih, gua rasa ini salah satu jawaban yang menarik. Tapi kalau gue lihat dari spek kayak gini dan harga 8 juta, daripada gue beli TV biasa dan gue cuma punya ruangan kecil gitu ya, dan harga 3 juta, mendingan gue beli monitor sekalian. Gue mau pakai buat ngegame. Dan pastinya input lag, refresh rate, dan flicker itu akan jauh-jauh lebih optimize ketika kita ngomong monitor. Even lu nggak usah ngomong sampai situ jauh deh. Build quality-nya ini TV monitor ini aja segede ini, itu jauh banget dari kakinya, men. Yang tadi gue udah bilang. Ini metal semua, di situ cuma dikasih plastik. Gerakan mouse juga jauh lebih yang seperti gue bilang tadi, input lag sangat-sangat rendah. Sangat minim gitu. Jadi ketika lu punya PS5 atau Xbox gitu ya, konsol, dan lu mau kompetitif sekali gitu ya, gue sih bilang beli monitor yang segede-gedenya sih. Jangan beli yang ultra wide gitu, tapi belilah yang 16:9 tapi seukuran TV. Menarik. Gue nggak tahu sih ini konsep baru atau enggak, tapi seingat gue Samsung juga mau masukin gitu. Cuma kapan gue nggak tahu. Ini sangat menarik. Kita tes pakai konsol. Dan nggak lupa, karena Philips tahu ini monitor gede banget, dia juga include kasih lu tuh remote. Jadi ketika lu ganti input,
gantilah input ke situ receiver di situ. HDMI 2 dan PS5 gue belum nyala. Dari sini aja gue udah suka sih, dari warnanya robot ini, siapa sih namanya? Ini enak loh, dipakai deket enak loh. Dan ya pasti secara ketajaman ya, karena kemarin gue baru ngetesin Realme 50 inch, 50 inch. Karena dia 4K di 50 inch, ini 4K-nya di 43 inch, ya jelas ini pixel density jauh lebih rapet. Dan lagi, sekali lagi gue bilang, karena ini monitor, lu pakai segini deket pun, no problemo. Gila sih ini. Ini gue udah kalah hajar nih kemarin. Sampah sih, TV sampah sih. Stop dulu. Ini sih gila guys, kemarin gue duduk di tempat yang sama dengan TV 50 inch. Ini gak sebagus ini men. Tapi lihat bagus banget men. Nggak masuk akal sih, glossy bagus banget. Dan ini setahu gue ya dari gerakannya ya, ini 60 fps nih feeling gue. Dan ini masih di mode performance, belum di mode graphics. Nah di sini nih, gue mau ganti dulu coba. Oh, udah grafik deh, udah grafik sorry. Tapi mulus banget men. Tuh, iya, gue ingat kata-kata Philips. Dia bilang gini, karena ini TV, karena ini monitor konsepnya, refresh rate dia lebih smooth dan lebih well applicable untuk segala aplikasi. Dan yang kedua, kalau nggak salah dia punya fitur VRR, variable refresh rate. Jadi ketika lu refresh rate berapa, dia bisa ngikutin. Nggak cuma fix kayak ada di TV. Nih dari input-input ini aja nih, lu tahu nih, ini jauh lebih smooth, jauh lebih responsif. Karena dia konsepnya adalah monitor. TV selalu dah, input lag selalu sampah deh. Kecuali kita ngomong TV 15-20 juta ke atas ya. Yang itu pun nggak comparable sama ini sebenarnya. Yang gue agak sebel sih sebenarnya receivernya kenapa Philips taruh sini sih. Kadang-kadang gue mau semprot ke tengah, nggak nyampe dia. Aneh. Mau semprot, mau pencet maksudnya. Terakhir sebelum gue tutup, gue pengen ngetesin UFO dulu. Karena dia panelnya IPS, kita lihat UFO test. Gue cuma pengen tahu sih berapa ghostingnya. Panelnya sih cukup cepet, dan karena ini 60 Hz ya, lu bisa lihat nggak terlalu clear banget untuk UFO-nya. Tapi lu nggak bisa liatin trail yang panjang banget di belakang UFO-nya, nggak ada. Bener-bener mepet. Ini nice. Ini bener-bener nice. Dan sekali lagi gue harus kasih tahu ke kalian kalau monitor ini bisa jadi solusi untuk banyak orang yang mungkin selama ini memakai setup 4 monitor. Untuk trading, untuk coding, untuk editing, untuk multitasking, untuk online shop, itu semua bisa mulai digantikan dengan monitor-monitor segede ini. Dan lagi, kalau bandingan lu adalah TV, ya gua kasih tahu, warna TV bagus, tapi dia pakai AI untuk bikin dia seakan-akan HDR gitu-gitu lah. Akal-akalannya TV lah. Dan itu lu nggak bisa gunain TV itu untuk edit. Itu masalahnya, karena warna-warna TV itu diatur sedemikian rupa untuk nonton lu menjadi nikmat, bukan ngedit lu menjadi bagus. Tapi kalau di monitor, ketika kita ngomong dia berani kasih report kayak gini, ini membuka peluang baru kalau monitor-monitor yang gede ini ke depannya bisa jadi solusi bukan hanya untuk orang yang mau multitasking, tapi untuk orang editor juga, dan dia bisa menikmati multitasking sekalian. Come on, ini gila. Dan ini keren sih. Philips kayaknya lagi menggila di Indonesia, ngirimin kita barang-barang kayak gini, dan 49 inch kemarin yang gua nggak ngerti. Tapi thank you banget Philips udah kasih coba kita, dan nanti gua akan review lengkap apakah kualitas panelnya benar-benar sesuai apa yang dia klaim di kertas kalibrasinya. Nantiin, subscribe biar gak ketinggalan. Gue Eldwin, sampai jumpa dan tetap